Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kembali suatu kisah ketika putra dari Nabi Adam alaihissalam diharuskan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra-putra beliau adalah yang bernama Qabil dan Habil. Ketika mempersembahkan kurban, maka Qabil yang mempersembahkan kurban berupa hasil-hasil pertanian dan Habil yang mempersembahkan kurban berupa hasil-hasil ternaknya. Maka pada saat itu kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Ketika dipertanyakan mengapa kurban yang dipersembahkan oleh Habil diterima sementara yang diberikan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah, maka terungkaplah bahwa ketika Qabil mempersembahkan kurbannya, maka hasil-hasil pertanian yang dipilihnya justru adalah hasil-hasil pertanian yang sudah cacat, rusak, dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh manusia, dan itulah yang dikurbankan dan dipersembahkan kepada Allah. Sementara yang dipersembahkan oleh Habil untuk menjadi kurban kepada Allah adalah hasil-hasil peternakan yang paling bagus, hasil-hasil ternaknya yang paling sehat, yang paling gemuk, dan yang paling tidak memiliki cacat. Saudara-saudara sekalian, saya menceritakan kembali kisah ini hanya untuk menggambarkan kepada kita semua betapa kualitas persembahan kita ketika kita beramal baik untuk kita persembahkan kepada Allah maupun untuk kita persembahkan kepada umat manusia, saudara-saudara kita. Hendaklah suatu persembahan yang baik, suatu amal perbuatan yang baik, suatu kerja yang benar-benar berkualitas. Karena sesungguhnya kualitas hidup kita ini adalah pilihan yang kita lakukan ketika kita akan beramal soleh. Ketika kita akan beramal, apakah kita akan beramal soleh ataukah kita akan beramal buruk? Karena sesungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada kita kebaikan dan keburukan. Mana yang akan kita pilih adalah tergantung kepada kita. Dan hal ini tergambar dalam surat Asy-Syams. Di antara yang berbunyi, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dan sesungguhnya beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, memperbaiki kualitas jiwanya. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini jelas bahwa Allah telah memberikan secara gamblang keterangan kepada kita bahwa akan merugilah orang-orang yang tidak mengutamakan kebaikan di dalam dirinya, orang-orang yang tidak ingin meningkatkan kualitas di dalam kehidupannya. Dan sebaliknya akan beruntunglah orang-orang yang tetap menjaga kualitas hidupnya. Saudara-saudara, pada suatu hari Imam Abu Hanifah mendengar bahwa di kota Baghdad
telah datang serombongan pasukan yang baru saja memenangkan peperangan. Dan kemudian serombongan pasukan itu membawa rampasan perang berupa binatang ternak, kambing, sapi, dan sebagainya. Ketika Imam Abu Hanifah mendengar bahwa terdapat serombongan yang telah membawa ternak hasil rampasan perang, sejak saat itu selama 2 atau 3 tahun Imam Abu Hanifah tidak memakan daging. Dan ketika ditanyakan kepada beliau mengapa selama itu beliau tidak memakan daging, Imam Abu Hanifah menjawab bahwa dia tidak ingin kualitas ibadahnya, kualitas hidupnya akan ternodai oleh adanya rampasan perang yang berupa binatang ternak yang tidak jelas kehalalannya tersebut. Saudara-saudara, gambaran singkat ini tentunya memperkaya pengetahuan kita, memperkaya kesadaran kita bahwa tidak lain dan tidak bukan, hidup ini selain harus melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia, juga haruslah yang dapat meningkatkan mutu hidup kita dan yang menghasilkan mutu bagi orang lain. Dan Allah juga mengatakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas karya dan pekerjaan. Inilah yang disebut hidup harus bermutu. Produktif saja, bekerja banyak saja, banyak berbuat saja tidaklah cukup, tetapi benar-benar harus berkualitas. Dan dari situlah manfaat dan guna kita sebagai manusia hidup di dunia, di tengah-tengah manusia ini akan teruji. Oleh karena itulah saudara-saudara, dalam bulan puasa ini marilah kita bersama-sama meningkatkan mutu hidup kita, mencoba meningkatkan kualitas hidup kita, dan kita jadikan pedoman bahwa kita harus hidup dengan bermutu dan menghasilkan mutu yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.